Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat yang dimuliakan Allah, kali ini kami akan membahas sedikit tentang kisah hari perkumpulan di padang mahsyar untuk pemeriksaan amal di hari kiamat kelak. Kita sebagai orang muslim harus mengimaninya. Kisahnya sebagai berikut. Setelah malaikat Israfil meniup sangkakala, bentuknya seperti tanduk besar, bunyinya yang memekakkan telinga. Seluruh makhluk mati semua kecuali malaikat maut, malaikat Azrail dan beberapa malaikat yang lain. Selepas itu Azrail pun mencabut nyawa malaikat yang tinggal dan akhirnya nyawanya sendiri. Selepas semua makhluk mati, Tuhan pun berfirman, "Kepunyaan siapakah kerajaan hari ini?" Tiada siapapun yang menjawab, karena semua makhluk sudah musnah. Lalu dia sendiri menjawab dengan keagungannya, "Kepunyaan Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa." Ini menunjukkan kebesaran dan keagungannya sebagai Tuhan yang Maha Kuasa lagi Maha Kekal hidup, tidak mati. Selepas 40 tahun dalam kesunyian, maka malaikat Israfil alaihi salam dihidupkan oleh Allah. Seterusnya meniup sangkakala untuk kali keduanya. Lantas seluruh makhluk hidup kembali di atas bumi putih, berupa padang mahsyar, umpama padang Arafah yang rata, tidak berbukit atau tidak bulat seperti bumi. Manusia hidup melalui benih anak Adam yang disebut ajabuz zambi, yang berada di hujung tulang belakang mereka. Hiduplah manusia umpama anak pokok yang kembang membesar dari biji benih. Semua manusia dan jin dibangkitkan dalam keadaan telanjang dan hina. Mereka tidak merasa malu karena pada ketika itu hati mereka sangat takut dan bimbang tentang nasib dan masa depan yang akan mereka hadapi kelak. Lalu datanglah api yang berterbangan dengan bunyi seperti guruh yang menghalau manusia, jin dan binatang ke tempat perhimpunan besar, ke tempat perkumpulan besar. Bergeraklah mereka menggunakan tunggangan bagi yang banyak amal, berjalan kaki bagi yang kurang amalan, dan berjalan dengan muka bagi yang banyak dosa. Ketika itu ibu akan melupakan anak, suami akan melupakan istri. Setiap manusia sibuk memikirkan nasib mereka masing-masing. Setelah semua makhluk dikumpulkan, matahari dan bulan dihapuskan cahayanya, lalu mereka tinggal dalam kegelapan tanpa cahaya. Berlakulah huru-hara yang amat dahsyat. Tiba-tiba langit yang tebal pecah dengan bunyi yang dahsyat. Lalu turunlah malaikat sambil bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Seluruh makhluk terkejut melihat ukuran malaikat yang besar dan suaranya yang menakutkan. Kemudian matahari muncul seperti semula, namun dengan kepanasan yang berganda, hingga dirasakan seakan-akan matahari berada sejengkal dari atas kepala mereka.
Ulama berkata, jika matahari naik di bumi seperti keadaannya naik di hari kiamat, niscaya seluruh bumi terbakar, bukit-bukit hancur dan sungai menjadi kering. Lalu mereka merasakan kepanasan dan bermandikan peluh, sehingga peluh mereka menjadi lautan. Timbul atau tenggelam, mereka bergantung pada amalan masing-masing. Keadaan mereka berlanjut sehingga 1000 tahun. Di hari perkumpulan ini terdapat satu telaga kepunyaan Nabi Muhammad SAW bernama Al-Kautsar, yang mengandung air yang hanya dapat diminum oleh orang mukmin sahaja. Orang bukan mukmin akan dihalau oleh malaikat yang menjaganya. Jika diminum airnya, tidak akan haus selama-lamanya. Kolam ini berbentuk segi 4, sebesar 1 bulan perjalanan. Bau air kolam ini lebih harum dari kasturi. Warnanya lebih putih dari susu dan rasanya lebih sejuk dari embun. Ia mempunyai saluran yang mengalir dari surga, dan juga semua makhluk berada bawah cahaya matahari yang terik, kecuali 7 golongan yang mendapatkan teduhan, yang mendapatkan naungan dari Arasy. Mereka yang dapat naungan ialah: 1, pemimpin yang adil; 2, orang muda yang taat kepada perintah Allah; 3, laki-laki yang terikat hatinya dengan masjid; 4, 2 orang yang bertemu karena Allah dan berpisah karena Allah; 5, lelaki yang diajak oleh wanita berzina, tetapi dia menolak dengan berkata, "Aku takut kepada Allah." 6, lelaki yang bersedekah dengan bersembunyi, tidak diketahui orang ramai. 7, lelaki yang suka bersendirian mengingati Allah lalu mengalir air matanya karena takut kepada Allah. Oleh karena sangat lama menunggu di padang mahsyar, semua manusia tidak tahu berbuat apa melainkan mereka yang beriman. Kemudian mereka terdengar suara, "Pergilah berjumpa dengan para nabi." Maka mereka pun pergi mencari para nabi. Pertama kali kumpulan manusia ini berjumpa dengan Nabi Adam, tetapi usaha mereka gagal karena Nabi Adam alaihissalam menyatakan beliau juga ada melakukan kesalahan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kumpulan besar itu kemudiannya berjumpa Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam. Semuanya memberikan sebab seperti Nabi Adam alaihissalam tidak bisa memberi pertolongan. Dan akhirnya mereka berjumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jarak masa antara satu nabi dengan yang lain adalah 1000 tahun perjalanan. Lalu berdoalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Lalu diperkenankan doa baginda. Selepas itu terdengar bunyi pukulan gendang yang kuat hingga menakutkan hati semua makhluk, karena mereka sangka azab akan turun. Lalu terbelah langit, turunlah Arasy Allah yang dipikul oleh 8 malaikat yang sangat besar. Besarnya sejarak perjalanan 20.000 tahun, sambil bertasbih dengan suara yang amat kuat. Singkat cerita, seluruh makhluk pun menundukkan kepala karena takut. Lalu dimulailah timbangan amal. Ketika itu bertimbanglah kitab amalan masing-masing turun dari bawah Arasy menuju ke leher pemiliknya tanpa silap, dan tergantunglah di lehernya, sehingga
mereka dipanggil untuk dihisab. Kitab amalan ini telah ditulis oleh malaikat hafazah, malaikat raqib dan atid, malaikat kiraman katibin. Manusia beratur dalam saf, mengikut nabi dan pemimpin masing-masing. Orang kafir dan munafik beratur bersama pemimpin mereka yang zalim. Setiap pengikut ada tanda mereka tersendiri untuk dibedakan. Umat yang pertama kali dihisab adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan amalan yang pertama kali dihisab adalah solat. Sedangkan hukum yang pertama kali diputuskan adalah perkara pertumpahan darah. Apabila tiba giliran seseorang hendak dihisab amalannya, malaikat akan mencabut kitab mereka lalu diserahkan. Lalu pemiliknya mengambil dengan tangan kanan bagi orang mukmin dan dengan tangan kiri jika orang bukan mukmin. Semua makhluk akan dihisab amalan mereka menggunakan satu timbangan amat besar, mempunyai satu tiang yang mempunyai lidah dan 2 daun. Daun yang bercahaya untuk menimbang pahala dan yang gelap untuk menimbang dosa. Acara ini disaksikan oleh Nabi Muhammad SAW dan para imam 4 mazhab untuk menyaksikan pengikut masing-masing dihisab. Perkara pertama yang diminta ialah Islam. Jika dia bukan Islam, maka seluruh amalan baiknya tidak ditimbang, bahkan amal buruknya tetap akan ditimbang. Ketika dihisab, mulut manusia akan dipatrai, tangan akan berkata-kata, kaki akan menjadi saksi, tiada dolak dalih dan hujah tipuan. Semua akan diadili oleh Allah Ta'ala dengan maha bijaksana. Setelah amalan ditimbang, mahkamah mahsyar dibuka kepada orang ramai untuk menuntut hak masing-masing dari makhluk yang sedang dibicara, sehingga seluruh makhluk berpuas hati dan dibenarkannya menyeberangi titian sirat. Syafaat Nabi Muhammad SAW di akhirat: 1. Meringankan penderitaan makhluk di padang mahsyar dengan mempercepatkan hisab. 2. Memasukkan manusia ke dalam syurga tanpa hisab. Para nabi dan rasul serta golongan khawas juga diberikan izin oleh Allah untuk memberi syafaat kepada para pengikut mereka. Mereka ini berjumlah 70.000. Setiap seseorang dari mereka akan mensyafaatkan 70.000 orang yang lain. Setelah berhasil dihisab, manusia akan mula berjalan menuju syurga, melintasi jembatan Sirat. Siratul Mustaqim ialah jembatan titian yang terbentang, di bawahnya neraka. Lebar jembatan ini adalah seperti sehelai rambut yang dibelah 7, dan ia lebih tajam dari mata pedang. Bagi orang mukmin ia akan dilebarkan dan dimudahkan menyeberanginya. Fadail bin Iyub berkata, perjalanan di Sirat memakan masa 15.000 tahun. 5.000 tahun menaik, 5.000 tahun mendatar, dan 5.000 tahun menurun. Ada makhluk yang melintasi seperti kilat, seperti angin, menunggang binatang korban, dan berjalan kaki. Ada yang tidak dapat melepasinya disebabkan api neraka senantiasa menarik kaki mereka, lalu mereka jatuh ke dalamnya. Para malaikat berdiri di kanan dan di kiri Siratul Mustaqim. Setiap 1.000 orang yang meniti Siratul Mustaqim, hanya seorang saja yang berhasil melaluinya.
999 orang akan terjatuh ke dalam neraka. Rujukan kitab Aqidatun Najin karangan Syekh Zainal Abidin Muhammad Al-Fatani. Sahabat yang dimuliakan Allah, semoga kisah ini bermanfaat kepada kita, menambah iman kita, menambah ibadah kita. Sekian dari saya. Bila ada kesalahan mohon maaf, beribu maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.